Perkenalkan, saya Puji Astuti dari SD Negeri Harjo Pinangun, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo. Kali ini saya akan memaparkan praktik baik yang sudah saya lakukan, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada tema kewirausahaan pembuatan donat berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada fase C di SD Negeri Harjo Pinangun. Selamat menyaksikan. SD Negeri Harjo Pinangun, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo adalah salah satu sekolah negeri di Kecamatan Gerabak yang memiliki murid dengan jumlah yang cukup banyak. Sebagaimana yang tertera dalam data pokok pendidikan SD Negeri Harjo Pinangun, jumlah murid SD Negeri Harjo Pinangun adalah 171 yang terbagi ke dalam 7 rombongan belajar. Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2022, SD Negeri Harjo Pinangun memiliki kemampuan numerasi dan literasi yang berada di bawah kompetensi minimum. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya perbaikan kualitas pembelajaran. Demikian pula halnya dengan rapor pendidikan tahun 2023. Pada poin kemampuan literasi murid, kemampuan numerasi murid, dan kualitas pembelajaran memiliki nilai yang sedang. Memang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Akan tetapi dari ketiga poin tersebut, hal yang paling perlu ditingkatkan adalah poin kualitas pembelajaran. Dengan mempertimbangkan aset yang tersedia di sekolah berupa 15 unit Chromebook, laptop, printer, dan jaringan internet, serta jumlah murid yang banyak, dan voice, choice, dan ownership dari murid, serta pihak-pihak yang terlibat di dalam tim P5, maka muncullah kesepakatan untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema kewirausahaan pembuatan donat berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada fase C di Sekolah Dasar Negeri Harjo Pinangun. Adapun langkah kegiatan yang dilakukan dimulai dari perencanaan yang meliputi pemetaan aset dan pembentukan tim P5, dilanjutkan dengan penggalian voice dan choice dari murid, serta musyawarah dan sosialisasi program kepada wali murid. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan aksi, dimulai dari pertemuan pertama, yaitu peserta didik berkelompok mempelajari kisah-kisah inspiratif dari wirausahawan sukses dan mengaksesnya melalui web dan media sosial. Pada pertemuan kedua, murid secara berkelompok mempelajari tentang kewirausahaan melalui YouTube dengan menggunakan Chromebook yang telah tersedia. Pada pertemuan ketiga, murid secara berkelompok mempelajari tentang jenis-jenis usaha dan wirausaha serta contoh-contohnya melalui media sosial. Pada pertemuan keempat, murid mempelajari sejarah asal-usul donat melalui web dan media sosial. Dan pada pertemuan kelima, siswa mengakses dan mempelajari merek-merek donat ternama di dunia. Pada pertemuan ke-6, murid membuat cerita atau gambaran usahanya di masa yang akan datang. Kemudian dilanjutkan pada pertemuan ke-7, murid mempelajari alat dan bahan dalam membuat donat melalui literasi digital. Dilanjutkan dengan pertemuan ke-8, murid mempelajari kandungan gizi yang terdapat dalam bahan-bahan pembuatan donat. Dalam hal ini ada 2 tahap, yaitu pada pertemuan ke-9, murid juga mempelajari kandungan gizi dalam bahan-bahan pembuatan donat melalui literasi digital. Ini tahap yang kedua. Kemudian pada pertemuan ke-10, murid mempelajari tentang proses fermentasi yang terjadi pada pembuatan donat dengan literasi digital dan praktikum.
Pada pertemuan ke-11, siswa secara berkelompok mempelajari proses pembuatan donat dari awal hingga akhir. Dilanjutkan pada pertemuan ke-12, murid mempelajari proses menghias donat. Dilanjutkan pada pertemuan ke-13, secara berkelompok, murid mempelajari cara menghitung laba atau rugi dalam wirausaha donat. Kemudian pada pertemuan ke-14, murid merencanakan atau merancang proyek pembuatan donat secara detail. Dan pada pertemuan ke-15, murid membuat contoh desain promosi produk donatnya dengan aplikasi Canva. Dilanjutkan dengan pertemuan ke-16, yaitu murid membuat contoh desain stiker kemasan donat. Pada pertemuan ke-17, ini adalah puncaknya, yaitu siswa secara berkelompok melaksanakan praktik membuat donat serta memasarkannya. Dan dilanjutkan dengan pertemuan yang terakhir, yaitu siswa atau murid mengadakan evaluasi dan refleksi terhadap kegiatannya selama ini. Pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-12 pada dasarnya memiliki pola yang sama, yaitu kegiatan kolaboratif di dalam kelompok dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, baik itu untuk mengakses materi maupun dalam membuat karya-karya lainnya dengan menggunakan Chromebook yang sudah tersedia di sekolah. Pada pertemuan ke-13 sampai dengan pertemuan ke-14, siswa secara berkelompok berlatih menghitung laba atau rugi dalam usaha pembuatan donat serta mempresentasikannya di hadapan teman-temannya. Dilanjutkan dengan membuat rencana atau rancangan praktik pembuatan donat. Pada pertemuan ke-15 sampai dengan pertemuan ke-16, secara kolaboratif siswa membuat poster iklan sebagai sarana promosi dan stiker kemasan donat. Pertemuan ke-17 merupakan puncak dari kegiatan P5. Siswa secara berkelompok membuat donat dari bahan mentah menjadi donat yang siap dipasarkan. Adapun tahapan-tahapannya adalah yang pertama, siswa menguleni adonan donat hingga kalis. Kemudian, adonan tersebut diistirahatkan hingga mengembang. Setelah adonan mengembang, siswa membentuk adonan tersebut menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan. Beberapa saat kemudian, siswa menggoreng adonan tersebut yang sudah dibentuk. Jika donat yang sudah digoreng sudah dingin, siswa menghiasnya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Pada tahap akhir, siswa mengemas donat tersebut dan menempel stiker yang telah mereka buat pada tahap sebelumnya. Setelah donat siap dipasarkan, siswa berlomba-lomba untuk memasarkan hasil karya mereka ke lingkungan sekitar sekolah. Dilanjutkan dengan penghitungan laba atau rugi dari usaha yang telah dilakukan. Pada pertemuan ke-18, siswa bersama guru melakukan evaluasi serta refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kegiatan praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila berbasis TIK yang sudah saya laksanakan telah saya diseminasikan pada kegiatan KKG Gugus Sarwo Edi Wibowo. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila berbasis IT dengan tema kewirausahaan pembuatan donat menurut saya sangat relevan dengan kondisi SD Negeri Harjopinangun. Selain itu, pola kegiatannya juga mudah diaplikasikan untuk kegiatan-kegiatan P5 tentang kewirausahaan lainnya. Pembelajaran kewirausahaan membuat donat menurut saya sangat menarik dan menyenangkan. Ternyata saya dan teman-teman bisa membuat donat dan memasarkannya. Pembelajaran kewirausahaan pembuatan donat menurut saya cukup menarik dan bermanfaat bagi murid
karena menambah wawasan tentang kewirausahaan